Om Swastiastu. Halo semuanya, jadi di video kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang imunokromatografi dan ELISA. Nah sebelum itu, mari kita saksikan video perkenalan dari anggota kelompok 2. Perkenalkan, saya Putu Meta Septianingsih dengan NIM P07 134 22 0006. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Putu Karolin Maharani Saputra, NIM 007. Perkenalkan, nama saya Niputu Ayu Putri Priyanka Paramita Dusa, NIM 08. Perkenalkan, saya Niluh Mita Ari Utami dengan NIM 009. Perkenalkan, saya Desa Made Lestari Dewi dengan NIM P0713422010. Berikut ada pengertian imunokromatografi. Imunokromatografi berasal dari kata imunologi dan kromatografi. Imunologi adalah cabang ilmu kesehatan yang mencakup studi tentang semua aspek dari sistem kekebalan tubuh, terutama dalam pemeriksaan adalah mengidentifikasi antigen atau antibodi. Molekul yang terlarut dalam fase gerak akan melewati membran nitroselulosa atau kolom sebagai fase diam. Sehingga imunokromatografi adalah teknik untuk memisahkan dan mengidentifikasi antigen atau antibodi yang terlarut dalam sampel. Adapun pemeriksaannya meliputi anti-HIV-12, HBsAg, Plasmodium atau malaria, anti-TBC, IgM atau IgG dengue, NS1-Ag dengue atau dan IgM anti-salmonella. Prinsip dari imunokromatografi. Imunokromatografi adalah teknik pemisahan dan identifikasi antigen antibodi dengan memisahkan molekul berdasarkan pola gerakan pada fase gerak dan fase diam. Molekul yang terlarut dalam fase gerak akan bermigrasi secara kapiler melewati nitroselulosa atau kolom sebagai fase diam. Strip test imunokromatografi. Sampel diteteskan pada sampel PET lalu akan berikatan dengan koloidal gold yang kemudian akan bermigrasi secara kapiler menuju garis T yang berisi antigen antibodi spesifik dan menuju garis C yang berisi rekombinan protein atau antibodi. Proses reaksi pada imunokromatografi. Pada sampel positif, sampel diteteskan pada sampel PET. Antigen yang terlarut dalam sampel akan berikatan dengan koloidal gold label antibodi yang kemudian akan bermigrasi secara kapiler dan berikatan dengan antigen antibodi. Sisanya akan berikatan dengan anti-MOS IgG dan membentuk dua garis warna. Sedangkan pada sampel negatif, sampel diteteskan pada sampel PET. Sampel tidak berikatan dengan koloidal gold label antibodi, lalu bermigrasi secara kapiler dan tidak berikatan dengan antigen antibodi, namun terjadi ikatan pada anti-MOS IgG dan membentuk hanya satu garis warna saja. Nah, interpretasi hasil pada pemeriksaan imunokromatografi pertama ada negatif apabila tidak muncul warna atau warna lemah di garis tes, di mana garis kontrol harus berwarna sebagai validasi reagen. Yang kedua ada positif, yaitu apabila garis kontrol berwarna dan garis tes berwarna. Selanjutnya ada invalid, yaitu garis kontrol tidak menunjukkan warna atau reagen tidak valid, walaupun pada garis tes muncul atau tidak muncul warna. Nah, jadi kelebihan dari pemeriksaan ini yaitu format yang disukai oleh pemakai atau teknisi laboratorium, pembacaan secara makroskopik, waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan hasil yang tes amat singkat, di mana stabil untuk jangka panjang dengan berbagai iklim, dan kerja amat praktis, serta memiliki kekurangan di mana hasil pemeriksaan hanya dapat dinyatakan secara kualitatif, belum dapat dinyatakan dengan cara kuantitatif. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ELISA. ELISA atau Enzyme Linked Immunosorbent Assay merupakan pemeriksaan antigen atau antibodi yang menggunakan prinsip reaksi antigen dan antibodi yang bersifat spesifik. Nah, tujuan dari ELISA ini yaitu untuk mengetahui atau mengukur kadar dari aktivitas atau respon ekspresi protein dan status reaksi imun dari reaksi individu atau respon imun. Prinsip dasar reaksi ELISA adalah mereaksikan antigen dengan antibodi yang berlabel enzim yang kemudian ditambah dengan substrat sehingga akan terhidrolisis menjadi presipitat warna yang dapat dideteksi menggunakan ELISA reader.
Selanjutnya ada jenis-jenis ELISA. Yang pertama ada direct ELISA. Pemeriksaan ELISA langsung dilakukan di mana antigen diimobilisasi ke permukaan dari plat dan dideteksi dengan antibodi spesifik terhadap antigen dan secara langsung terkonjugasi dengan HRP atau molekul deteksi lain. Jenis ELISA yang kedua ada indirect ELISA. Pemeriksaan ELISA tidak langsung mirip dengan pemeriksaan langsung. Antigen diimobilisasi ke permukaan dari plat. Proses 2 tahap dibutuhkan dalam deteksi di mana antibodi spesifik primer terhadap antigen akan berkaitan dengan target dan dilabeli oleh antibodi sekunder terhadap spesies host dari antibodi primer. Jenis ELISA yang ketiga ada sandwich ELISA. Merupakan tipe pemeriksaan ELISA yang paling umum dilakukan. Pemeriksaan ELISA ini membutuhkan 2 spesifik antibodi untuk epitop berbeda dari antigen. Kedua antibodi biasanya disebut sebagai pasangan antibodi yang cocok. Salah satu antibodi akan berikatan pada permukaan dari plat dan digunakan sebagai antibodi penangkap untuk memfasilitasi imobilisasi dari antigen. Antibodi yang lain akan berkonjugasi dan memfasilitasi deteksi dan antigen. Jenis ELISA yang terakhir ada kompetitif ELISA. Merupakan assay yang digunakan untuk mengukur konsentrasi dari antigen dengan deteksi dari sinyal interferensi. Antigen sampel akan berkompetisi dengan antigen referensi untuk berikatan dengan sejumlah spesifik dari antibodi yang berlabel. Antigen referensi ini telah terlapisi sebelumnya pada permukaan plat. Sampel dilakukan pre-inkubasi dengan antibodi berlabel dan kemudian ditambahkan ke dalam sumuran. Tergantung dari jumlah antigen di dalam sampel. Lebih banyak atau lebih sedikit antibodi bebas yang akan bersedia untuk berikatan dengan antigen referensi. Pembahasan selanjutnya yaitu ada proses reaksi ELISA. Antibodi imunosorben enzim link atau ELISA-S adalah teknik yang menggabungkan spesifisitas antibodi dengan sensitivitas uji enzim secara sederhana. Dengan menggunakan antibodi atau antigen yang digabungkan ke dalam suatu enzim yang mudah diuji. ELISA memberikan pengukuran antigen atau antibodi yang baik secara relatif maupun secara kuantitatif. ELISA dapat digunakan untuk mendeteksi adanya antigen yang dikenali oleh antibodi atau dapat juga digunakan untuk menguji antibodi yang mengenali antigen itu sendiri. Secara umum, teknik ELISA mengikuti 5 prosedur umum. Yang pertama ada melapisi plat mikrotiter dengan antigen. Yang kedua ada memblokir semua situs yang tidak terikat untuk mencegah adanya hasil positif palsu. Yang ketiga ada menambahkan antibodi primer, misalnya ada antibodi rabbit monoklonal ke dalam sumur. Yang keempat dapat menambahkan antibodi sekunder yang terkonjugasi ke enzim, misalnya ada IgG anti-RAT. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu reaksi substrat dengan enzim untuk menghasilkan produk berwarna sehingga dapat menunjukkan hasil reaksi positif. Interpretasi hasil. Dari hasil pembacaan ELISA, reader pada well yang berisi standar dengan panjang gelombang tergantung dengan sampel, maka dapat diperoleh hasil absorbansi. Kemudian hasil absorbansi tersebut yang diperoleh dibuat kurva standar menggunakan jenis kurva for parameter logistik kurva sesuai dengan petunjuk di dalam kit dan diperoleh dari kurva tersebut. Perbedaan yang terlihat adalah imunokromatografi dilakukan pada kertas kromatografi atau nitroselulosa, sedangkan teknik ELISA dilakukan dengan tabung atau plate mikrotiter. Kromatografi pada imunokromatografi biasa disebut dengan test strip karena bentuknya seperti strip baik dalam kaset maupun tanpa kaset.